Sorotan Dunia Islam. Rekan dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Bapak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan adanya kajian ataupun keinginan untuk sertifikasi pendakwa. Ini imbas peristiwa kemarin Gus Miftah yang menghina seorang pedagang ST ini. Tentunya harus ada tata krama, sopan santun dalam berdakwah ini, Pak Fuad. Silakan. Iya, Mbak Ulfi, rekan dakta. Sudah banyak ulasan tentang kasus Gus Miftah ya. Yeah. Tapi paling tidak, saya ingin bicara bahwa ada kekhawatiran ini fenomena gunung es. Yeah. Di kalangan penceramah dan dai. Mudah-mudahan tidak. Ya. Karena ini kan peristiwa yang disebut dengan tablik akbar, pengajian, ada setiap waktu, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang harian, gitu ya, ada yang per 3 hari. Jadi ini luar biasa, saya kira fenomena ini harus dicermati. Nah, apa yang terjadi dengan kasus Gus Miftah sebetulnya itu banyak berlaku dan banyak dilakukan oleh para dai di beberapa tempat. Tapi kalau kita lihat kasus Gus Miftah, ini kan karena persoalan media. Jadi dan ini sudah dilakukan sebelumnya. Tapi kemudian yang kasus Gus Miftah ini apa yang disebut dengan juxtaposition, pendampingan. Jadi kamera itu kalau hanya Gus Miftah saja yang disorot, kemudian tidak berpindah kepada penjual ST dengan ekspresi wajahnya, mungkin terasa biasa-biasa saja. Yeah. Tapi yang menarik karena dipadukan kamera itu menyorot tertawa terbahak-bahak, lalu kemudian tidak lama menyorot penjual ST yang dengan raut wajah memelas. Akhirnya masyarakat membuat juxtaposition. Inilah nasib tokoh di atas panggung dengan rakyat kecil. Nah, bicara tentang kekuasaan agama berhadapan dengan ketidakberdayaan, bicara dengan masalah agama berhadapan dengan masalah moralitas, gitu. Dan ini akhirnya menimbulkan luar biasa suara-suara netizen, bahkan menjadi begitu viral dan berujung pada pengunduran diri Gus Miftah. Kalau menurut saya sekiranya tidak ada skenario kamera berpindah dari Gus Miftah kepada penjual ST itu, tentu ini akan berlalu begitu saja. Yeah. Karena sekarang sudah banyak dimunculkan, gitu ya, track record ataupun jejak digital ceramah-ceramah yang model seperti ini. Jadi ini banyak terjadi kalau Mbak Ulfi, rekan dakta mau menelusuri kegiatan-kegiatan kajian-kajian tabligh akbar dan yang lainnya, kita akan temukan beberapa hal yang seperti ini. Tapi sebelumnya saya ingin buat disclaimer bahwa peran ulama, kiai, ustadz di Indonesia itu luar biasa. Yeah. Dan mereka bertumbuh dengan apa yang kita sebut dengan pertumbuhan civil society. Mereka berangkat dari dirinya sendiri, berpisah dari pemerintah, berupaya untuk memberdayakan masyarakat karena keterbatasan pemerintah. Jadi banyak tokoh-tokoh yang muncul karena dari membangun pesantren, usaha sendiri, lalu kemudian masyarakat datang kepada mereka, akhirnya mereka ditokohkan. Nah, ketokohan ini, tokoh informal ini, memang berbeda dengan apa yang datang dari pemerintah. Maka kalau ada usulan misalnya perlu dilakukan sertifikasi, orang akan mengatakan di mana peran pemerintah. Mereka yang merawat masyarakat kok. Mereka membangun melalui pesantren ketokohan mereka sendiri, lalu kemudian mereka jadi. Inilah dilemanya saya kira. Dilemanya mereka menjadi tokoh dengan kriteria mereka masing-masing dan dengan kriteria yang dilabelkan oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya, karena terlanjur dilabelkan sebagai tokoh, apa yang diceramahkan itu diterima begitu saja. Termasuk kondisi dalam penceramahannya, banyak bercandanya, banyak guraunya. Benar. Gitu ya. Isinya hanya menghujat. Itu tetap jadi daya tarik mereka untuk datang ke pengajian. Jadi kalau saya lihat misalnya fenomena yang negatif yang kita capture, yang sering dimunculkan bicara tentang hal-hal yang mesum.
ya. Hmm. Menggunakan kata-kata yang jorok gitu, lalu kemudian menjadikan perempuan sebagai objek yang terasa direndahkan. Biasanya yang jadi objek, jadi kajian tuh kata-kata janda, jablay Iya. gitu. Itu jadi konsumsi bahan tertawaan. Secara tidak sadar dikritik oleh orang-orang ini merendahkan keperempuanan. Nilai-nilai yang harusnya dijunjung tinggi oleh tokoh-tokoh agama. Belum lagi ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah yang menimbulkan kebencian dan kata-kata kasar kepada kelompok lain. Saya kira ini PR besar, Mbak Ulfi rekan-rekan. Karena tidak sederhana kemudian melakukan sertifikasi, problemnya yang melakukan ini kan tokoh-tokoh besar. Ya, benar. Yang notabene dianggap ilmunya sudah luar biasa, tetapi karena mereka merasa memiliki panggung sendiri, masyarakat sendiri, lihat ceramah-ceramah di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang menyatu antara masyarakat dengan tokoh-tokohnya. Jadi jamaah itu digoblok-goblokin, ditolol-tololin, gitu. Caci maki itu serasa hal yang biasa. Karena bagi mereka juga ini sosok yang sakral, yang punya barokah, yang kalau dilawan akan menimbulkan bangsa kita itu kualat. Ini fenomena yang saya kira perlu dititipkan mendesak gitu ya. Kalau dulu di zaman rezim yang sebelumnya, usul untuk sertifikasi itu muncul karena dai-dai banyak berbicara yang dianggap sejalan dengan terorisme, yang dianggap anti pemerintah. Nah kalau itu saya juga kritis waktu itu karena saya pikir ini sebagai upaya untuk alat kontrol kepada para dai. Tapi mengingat kasus yang terbaru ini, saya kira isunya bukan lagi bagaimana mengontrol para dai sikap kritis terhadap pemerintah ataupun bicara tentang terorisme, tapi sudah menyangkut masalah moralitas dan masalah konten isu yang disampaikan kepada masyarakat. Begitu Mbak Uci. Ya, jadi kalau menurut Pak Fuad penting atau tidak istilahnya untuk mentatar mereka mengeluarkan kata-kata yang lebih halus, kemudian berperilaku kepada jamaah dan sebagainya? Ya, saya kira berjalan dua-duanya. Dari pihak pemerintah, saya kira memang harus ada standarisasi gitu ya. Terutama tokoh-tokoh atau dai-dai atau ustadz yang memang muncul dari sekolah-sekolah formal, lalu kemudian bisa jadi wilayah pemerintah. Jadi paling tidak untuk menentukan kualifikasi, kemudian standarisasi kompetensi, misalnya bacaan Qur'annya, lalu kemudian materi yang disampaikan, etika dalam menyampaikan. Saya kira itu harus jadi paket kurikulum dalam menyampaikan sertifikasi dai. Tapi sekali lagi memang problemnya dai-dai yang sudah terlanjur muncul dari bawah. Utamanya misalnya karena keturunan seorang kiai, gus, punya pondok pesantren, dan itu jadi mutualisme, simbiosis mutualisme. Ada kebutuhan masyarakat merasa senang kalau dihadir dengan tokoh itu, sambil pada saat yang sama mereka menganggap tokoh-tokoh ini punya karomah, membawa keberkahan, jadi apapun yang disampaikan mereka terima. Nah, saya kira untuk hal-hal yang seperti ini, wilayah ini, kita menghimbaunya kepada ormas, bukan kepada pemerintah. Ormas yang punya banyak jaringan dai seperti Muhammadiyah, NU, Persis, ini mereka perlu melakukan refleksi kembali bagaimana menata dai-dainya. Karena mereka ini jujur imun terhadap pemerintah. Artinya tidak menjadi bagian wilayah pemerintah untuk disertifikasi. Mereka punya confidence ya, punya wilayahnya sendiri, punya masyarakat sendiri. Tapi kalau tidak disentuh dengan hal-hal seperti ini akan berkelanjutan. Jadi semacam lingkaran setan. Satu sisi mereka dianggap tokoh agama yang bisa mencerahkan, membimbing, dan mencontohkan. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang dianggap eksploitasi terhadap masyarakat. Begitu, Mbak. Iya, Pak, ini kan masyarakat kita kan berbeda ya karakternya. Tentu masing-masing punya keinginan untuk menghadirkan dai atau pendakwa dengan gayanya mereka. Ada yang serius, ada yang bercandaan, begitu Pak. Kan tentu nih selera dari masyarakat Indonesia juga berbeda, Pak. Iya, kita pahami. Memang dalam public speaking, dalam pendekatan dakwah, tidak melulu ada yang gayanya seperti Quraisy Shihab, tidak mungkin dibawa bercanda, gitu ya. Ada yang gayanya memang ringan, dan itu disukai oleh masyarakat. Tetapi paling tidak ada standar-standar
Nah, antara konten materi dengan metode. Kalau metode penyampaian silahkan, mungkin melalui gurau, melalui anekdot yang lainnya. Tapi diberikan rambu-rambu bahwa anekdot itu tidak menghina, tidak berbicara hal yang mesum, tidak bicara yang jorok, bahkan kadang-kadang miris gitu ya. Banyak tema-tema yang dibawakan tentang selingkuh dengan bercanda, gitu. Padahal masalah serius. Soal apa yang disebutkan, misalnya contoh Gus Miftah, berjualan sama pulang istri hamil atau sama siapa jadi bahan ketawaan. Itu kan sebuah hal yang sangat naif. Isu perselingkuhan tapi dibawa secara bercanda seakan hal yang ringan, padahal itu dosa luar biasa gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu dibedakan antara metode, materi dengan etika. Belum lagi kita bicara materinya. Harusnya kan dai punya target kepada masyarakat itu, apakah mencerahkan, membimbing atau mencontohkan. Kalau keluar dari ini, saya kira ini terjebak pada rutinitas. Meskipun orang akan mengatakan daripada tidak ngaji sama sekali. Oke, baik. Tetapi sekali lagi kita menghimbau kepada pemerintah, Kemenak atau MUI, Dewan Dakwah atau ormas-ormas Islam, PSIS, NU, paling tidak memberikan standar ini bahwa dai itu mencerahkan, membimbing atau mencontohkan. Jadi ada pergerakan pengetahuan, ada pergerakan akhlak, tidak hanya sekedar ikut rutinitas datang tapi tidak memberikan bekas apa-apa kepada masyarakat. Nah, celakanya sudah tidak memberikan masyarakat, ada fenomena juga misalnya eksploitasi keuangan masyarakat atas nama keberkahan, atas nama ya orang bahasa sederhananya menjual agama, gitu ya. Kalau cinta kepada orang ini harus bayar, berapa berani bayar, itu banyak viral di media, di video-video. Ini yang saya kira bukan lagi mencerahkan, membimbing, mencontohkan masyarakat, tapi justru menjadikan masyarakat sebagai objek eksploitasi. Nah, mereka paham betul karena masyarakat kita itu sangat patuh kepada yang namanya kiai, ulama, ustadz atau habib, gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan, Mbak Uki. Iya. Gitu. Pak, mungkin selama ini kalau dai ke masyarakat sedang ceramah, itu mereka memiliki konsep tidak atau catatan mana yang harus disampaikan begitu, ataupun mereka improve sendiri begitu? Tentunya kan harus ada koridornya sesuai dengan pembahasannya begitu, Pak Fuad. Spektrumnya terlalu luas ya, Mbak Uti ya. Ada yang datang tanpa persiapan, ada yang memang dibuat secara sistematis, ada yang datang ya sebagai rutinitas, tidak ada isinya, hanya sekedar bertemu saja, tapi bisa dibayar tinggi oleh masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang tidak hanya bukan mengharapkan ilmu, kadang-kadang datang saja dianggap sebagai sebuah keberkahan. Saya kira ini juga masyarakat itu harus dirubah. Nah, datang ke pengajian sudah luar biasa. Tapi saya kira harus ditingkatkan, bukan hanya sekedar datang, tapi mendapatkan ilmu. Karena ini meninabaukan para kiai, para dai juga yang hanya datang, gitu ya, tanpa target, lalu kemudian ya akhirnya terpleset dengan guyonan-guyonan seperti ini karena temanya nggak jelas. Jadi bicara apa saja dikomentarin, terjebak dengan bercanda. Ya itu tadi yang saya kira sering jadi kasus itu yang perlu disoroti, soal ucapan-ucapan mesum, lalu kemudian bicara tentang penghinaan terhadap individu atau kelompok lain, provokasi terhadap kelompok lain, ini jadi tidak sehat. Nah, memang harus bisa dibedakan, kadang ada kajian, ada tablik akbar. Kalau kajian relatif lebih dipersiapkan. Lebih serius. Tapi yang problem ini kadang-kadang ya yang tablik akbar, yang datang gitu ya, karena mungkin magnet ketokohannya. Karena mungkin datang untuk macam-macam orang datang, untuk mendapatkan solusi, ini kan kasihan kepada umat. Yang sebetulnya datang ingin mendapatkan solusi, yang ingin menganggap bahwa datang ke pengajian itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa, gitu. Yang penting berada di kalangan pengajian atau bicara tentang dakwah atau kalimat-kalimat Allah di situ diagungkan. Nah ini, jadi yang tanggung jawab lebih besar sebetulnya kepada para dai-nya. Kalau umat itu kan betul-betul ya datang dengan segala macam kepolosannya. Saya katakan kepolosan ini kadang-kadang bukan hanya di level bawah.
orang-orang kelas menengah atas yang mulai sadar tapi kemudian minim ilmu agamanya juga kadang-kadang bisa disebut dengan kepolosan, mengikuti apa saja yang diajarkan. Maka tidak heran kalau kita lihat fenomena di beberapa tempat ada pengajian yang nyeleneh luar biasa, tetapi penganutnya ada. Setingkat Lia Eden dulu ya, setingkat Lia Eden mengaku sebagai malaikat Jibril, itu pengikutnya itu seorang profesor sastra universitas terkenal di Indonesia. Bayangkan kalau yang seperti itu bisa terjebak, kita bisa bayangkan masyarakat di kelas bawah yang secara ekonomi rendah, lalu kemudian punya masalah, ingin mendapatkan solusi keagamaan dari ustadz yang mereka tokohkan. Gitu. Ya. Apakah ini juga balik lagi ke masyarakat? Kayaknya saya nggak sesuai deh kalau misalkan ada yang bercandaan dan sebagainya. Saya sukanya yang lebih serius, kemudian ada catatannya dan sebagainya begitu Pak Fuad. Kembali lagi ke selera masyarakat. Iya, ada plus minusnya. Tapi apapun, platform dakwah itu tetap jalan. Iya. Karena kalau yang serius saja, misalnya seperti Quraish Shihab, itu ya, itu dalam ilmunya, tapi mungkin segmen pasarnya terbatas. Dipaksa Pak Quraish Shihab untuk ngelucu juga tidak akan bisa, gitu ya. Sebaiknya dai-dai yang populer gitu, untuk bicara serius terasa agak aneh buat masyarakat di bawah. Memang pada akhirnya juga ya bahasa hadis itu khatibun nas ala qadri uqulihim, bicaralah kepada manusia atas kadar pemikiran mereka. Nah, yang di bawah ini kan kadang-kadang datang gitu ya, memang perlu penyegaran. Kalau diberi yang serius dalam waktu 10 menit aja udah bubar, gitu. Tapi ada fenomena menarik, misalnya saudara-saudara kita di kalangan salafi gitu ya, yang mengaji, bukan konteksnya bukan tabligh akbar, tapi mengaji itu orang-orang awam bawa masalah yang serius bisa. Diajak bicara yang serius, diajak kajian, diajak bicara ada target kegiatannya. Terlepas yang disampaikan itu ada kontroversinya atau tidak. Tapi saya sedang bicara bahwa masyarakat bawah itu bisa diajak untuk serius, bisa diajak untuk menambah pengetahuan, bisa diajak untuk ada target perubahan. Kan selama ini kita selalu mengatakan stigma masyarakat bawah mah nggak bisa serius, gitu, hanya ketawa gitu. Yang penting mereka datang dapat barokah. Saya kira tidak juga. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di yang saya pahami, misalnya di kalangan orang salafi atau majlis-majlis yang lain, itu bisa diajak serius. Dan konsepnya memang bukan tabligh akbar. Kalau tabligh akbar ya hanya sesekali gitu. Nah, memang yang sering terjadi problem ini banyak tempat-tempat di Jawa dan yang lainnya itu ngaji ini sebagai sebuah rutinitas, termasuk di Jawa Barat juga. Tabligh akbar sebagai semacam ritual datang. Nah, itu mereka yang memahami, mereka itu memiliki umat, bagaimana cara memelihara komitmen umatnya terhadap keislaman. Ya tergantung melihat perspektifnya. Kalau perspektifnya akan mengatakan masih mending Pak daripada tidak ngaji sama sekali, mereka datang. Nah, boleh. Tapi ada juga yang menganggap buat apa juga kalau ngadain pengajian rutin berkali-kali tapi tidak punya dampak apa-apa. Gitu. Tidak ada dampak pengetahuan, tidak ada dampak perilaku, yang terjadi malah eksploitasi terhadap masyarakat atau jamaah. Saya kira ini terbuka untuk diskusikan gitu ya. Apakah perspektif terus dibenarkan? Yang penting mengaji daripada tidak mengaji sama sekali. Gitu. Tapi tidak ada perubahan atau tidak ada lompatan dalam sekian tahun. Atau memang harusnya bertarget ada perubahan gitu. Saya kira itu PR buat para dai, mereka yang lebih memahami di lapangan, problem ketika mengadakan kajian, problem ketika mengadakan tabligh akbar dan yang lainnya. Mereka semua berkalkulasi. Iya, baik. Jadi esensinya harus tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Mungkin kalau ada sedikit gurauan, tapi gurauan yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian masuk ke dalam hati masyarakat, ya nggak masalah ya Pak ya? Ya, itu itu kan bumbunya dalam public speaking juga memang harus ada semacam hal yang menyegarkan. Tapi memang kecenderungannya selalu kebablasan kalau sudah bicara gurau, bercanda, gitu ya. Ya, yang saya selalu miris, kadang yang sering kali jadi korban itu isu-isu tentang
rumah tangga perselingkuhan, tentang janda, tentang poligami, itu dijadikan isu bercandaan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik perspektif buat masyarakat yang lain. Yang pasti kalau bagi saya, setidaknya harus ada platform dalam kepala para dai itu 3 hal: mencerahkan, membimbing, mencontohkan. Ya. Gitu. Ini bisa jadi alat ukur apakah bisa mencerahkan, apakah bisa membimbing, atau bisa mencontohkan. Enlightening, educating, dan modeling gitu. Kalau keluar dari ini mungkin masih biasa-biasa saja, tapi tetap kita bersyukur, berterima kasih kepada para ulama, kiai, ustadz, habaib yang mereka posisinya tidak digaji, kemudian tidak ada kata pensiun buat mereka, tidak ada uang pensiun dan yang lainnya. Mereka berangkat dari mereka sendiri. Iya. Tetapi kita berharap jangan sampai segelintir dai yang tidak bisa mencontohkan dengan baik ini bisa mengeneralisir tokoh-tokoh dai-dai lain yang lebih ikhlas, yang memang bersemangat untuk mendidik umat. Baik, terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta dalam segmen Sorotan Islam. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Hurul Fuad.